Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga dengan diawali dengan doa, pembelajaran pada hari ini berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan tempat duduknya dan alat tulisnya dirapikan untuk memulai pembelajaran. Dan kita awali dengan pembacaan absen. Bapak akan membacakan absen untuk melihat siapa yang tidak hadir pada hari ini. Yang disebutkan silakan mengacungkan tangan dan mengatakan hadir. Yang pertama Heni Reni Oktaviani, Fatoni, hadirkah? Baik, setelah dibacakan absen, alhamdulillah dari beberapa siswa hadir dan ada beberapa yang tidak hadir, sakit dan izin. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan yang izin segera untuk bisa mengikuti pembelajaran pada besok harinya. Baik, sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang kita hari ini akan membahas tentang ragam penyakit hati, yaitu nifak atau munafik. Tujuan pembelajarannya yang pertama yang harus dipahami yaitu dapat menjelaskan pengertian nifak dan keras hati. Kedua, dapat menganalisis contoh-contoh dari perilaku nifak. Kemudian yang ketiga, dapat menghindari dari hal-hal yang mengarah dari perilaku nifak. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu dapat menganalisis dampak negatif dari perilaku nifak. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kita pada hari ini tercapai sesuai dengan tujuan yang Bapak sampaikan pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pembelajaran pada hari ini yaitu tentang nifak, Bapak pengen bertanya terlebih dahulu tentang materi kita minggu lalu, ya. Apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu, anak-anak sekalian? Belum. Oke, pembelajaran kita minggu lalu membahas tentang etika bergaul dalam Islam.
Ya, alhamdulillah masih ada yang ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu tentang etika bergaul dalam Islam. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang munafik. Ini materi kita pada hari ini. Marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi sudah disampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita hari ini akan membahas tentang munafik, ya. Apa itu munafik? Kita akan pelajari pada hari ini. Baik, silakan anak-anak perhatikan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Nanti di akhir ada beberapa tugas evaluasi yang akan diberikan untuk menunjang pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, secara bahasa munafik yaitu pura-pura, yaitu tidak kesesuaian antara perkataan dan kenyataan yang terjadi pada kehidupan kita. Itu munafik, ya. Jadi tidak sesuai antara ucapan dan perilaku yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya setelah tahu pengertiannya, kita akan membahas tentang ciri-cirinya. Ada ciri-ciri, ada dalil tentang ciri-ciri orang munafik. Di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafikin salasun iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khona. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Itu adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menjalankan atau melakukan hal-hal yang termasuk dalam perilaku munafik. Kalau ada yang melaksanakannya, ya sebisa mungkin untuk menghindari atau mengurangi, bahkan menghilangkan agar tidak terjadi sesuatu hal yang buruk dan mengakibatkan dosa pada diri kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang akibatnya. Akibat buruk munafik yaitu akan dilupakan oleh Allah. Yang kedua, akan ditutup hidayah. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan dosa dan akan masuk ke dalam neraka. Dan yang terakhir, akan mempersempit rezeki. Itu akibat buruk dari perbuatan munafik. Kemudian yang ketiga, ini ada macam-macam munafik. Ya, ada 2, yaitu munafik imani dan munafik amali. Dan yang keempat itu ada cara menghindarinya. Cara menghindari dari perbuatan munafik. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menjaga wudhu, menjauhkan diri dari dosa besar maupun kecil. Yang keempat, mengingat mati. Kelima, menjaga lisan. Keenam, tidak menerima amanah bila tidak sanggup. Itu beberapa materi tentang munafik. Baik, mungkin sekian materi kita pada hari ini tentang munafik. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat. Ada timbal baliknya, ada kebaikan yang bisa kita ambil dari perbuatan yang kita pelajari pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lain, Bapak pengen bertanya, apakah ada yang bertanya? Atau yang belum paham tentang materi kita pada hari ini, silakan. Baik, silakan. Oh iya, Henny, silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Dari Saudara Henny, contoh dari perilaku munafik di sekeliling kita. Ya, itu tadi sesuai dengan ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ada beberapa ciri. Yang pertama, berbohong.
yang kedua ingkar janji ketika berjanji, yang ketiga berkhianat ketika diberi khianat. Yang sering terjadi itu biasanya yang berbohong dalam kehidupan ya sehari-hari, bisa di keluarga dan lain sebagainya, ya minta IPP padahal sudah dikasih bilangnya belum dan lain sebagainya. Itu contoh Ibu ya. Ya, paham Ibu Heni? Paham? Oke, terima kasih. Baik. Baik. Itu pertanyaan tadi sudah, alhamdulillah. Setelah ini Bapak pengen membagi kelompok untuk mendiskusikan materi kita pada hari ini, ya. Akan membagi menjadi beberapa kelompok. Nah, silakan nanti dikerjakan, diselesaikan bersama kelompoknya, mendiskusikan materi yang akan Bapak kasih. Kelompok 1 Reni, kelompok 2 Heni, kelompok 3-nya Fatoni, dan kelompok 4-nya Rohimah. Nah, ini materinya, materi yang akan didiskusikan oleh kelompok kalian. Oke, ini gambarannya, materi diskusinya. Yang pertama ini kelompok 1, silakan didiskusikan gambar yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian yang kedua ini kelompok 2, yang ketiga ini kelompok 3, dan yang di bawahnya kelompok 4. Nah, silakan didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siap ya untuk mendiskusikannya? Oke, silakan. Bapak kasih beberapa menit untuk mendiskusikan materinya. Oke, sudah semua mendiskusikan materinya? Oh sudah, alhamdulillah. Untuk pertemuan selanjutnya nanti silakan dipresentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti mempresentasikan hasil diskusi yang sudah didiskusikan sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Baik, setelah ini, setelah diskusi, Bapak ingin melaksanakan evaluasi. Tujuannya untuk melihat seberapa keberhasilan dari materi atau pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Nanti Bapak berikan beberapa soal untuk dikerjakan. Nah, silakan nanti dikerjakan. Ini soalnya. Ini anak-anak silakan, ini ada beberapa soal yang harus dikerjakan sebagai evaluasi kita pada hari ini untuk melihat seberapa materi yang sudah ditangkap oleh anak-anak sekalian. Ini soalnya ada beberapa, silakan dicatat kemudian dikerjakan. Bapak kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakannya. Pak, boleh bertanya dulu, Pak? Abah, HP itu termasuk munafik enggak, Pak? Sudah anak-anak mengerjakannya? Sudah, baik. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Nanti Bapak koreksi, pertemuan selanjutnya Bapak sampaikan hasil dari evaluasi kita pada hari ini. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin meminta kepada anak-anak perwakilan untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini, sedikit saja. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? kalau ada bunyinya mana? Stereo mix, Pak. Baik, silakan. Dan paling pakai iko. Heni mau menyampaikan kesimpulan?
dari materi hari ini, atau Reni silakan. Tentang materi kita munafik pada hari ini. Video bro. Nggak eksis mulu bro. Jadi selebgram. Oke, siap. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk saudari Reni atas apa kesimpulannya. Berarti ada hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin menguatkan sedikit materi kita pada hari ini tentang munafik. Jadi munafik itu salah satu perbuatan tercela yang harus dihindarkan, dijauhi, karena akan mengakibatkan dosa dan sesuatu hal yang buruk pada kehidupan kita. Kemudian silakan dipelajari untuk materi kita minggu depan. Ya, silakan dibuka di materi kita minggu depan, yaitu membahas tentang godok, yaitu marah. Jadi nanti silakan anak-anak buka materinya di rumah, pelajari dulu. Jadi pertemuan selanjutnya nanti akan Bapak sampaikan penjelasan tentang materi godok. Baik, mungkin itu materi kita pada hari ini. Sudah kita lalui, sudah melaksanakan evaluasi dan diskusi. Alhamdulillah sudah beberapa mencapai tujuan yang kita sampaikan di awal tadi. Baik, ini pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak akhiri, kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.